Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafhan Zidan dengan akhiran NIM 65 dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tiap bab. Bab 1. Pengantar Pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered learning dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan program studinya masing-masing. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam membangun jiwa profesionalitasnya dan menjadi warga negara yang baik. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945. Pancasila bukanlah hasil tiruan atau pemaksaan ideologi dari luar, tetapi merupakan hasil karya para pendiri bangsa Indonesia yang mempertimbangkan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sebagai produk otentik, Pancasila memiliki akar budaya yang kuat dan diakui sebagai dasar dari kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Dan selanjutnya ada bab ketiga, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi moral yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila memainkan peran yang krusial dalam memandu mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademis mereka. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa dan perannya sebagai penuntun moral dalam menghadapi ancaman korupsi, narkoba, dan terorisme. Selain itu, akan dibahas pula dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang terkandung dalam Pancasila, serta bagaimana mahasiswa dapat menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Selanjutnya bab keempat, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila dengan tujuan mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pada tingkat fundamental, Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan perilaku manusia Indonesia pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Bab kelima, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peranan penting dalam konteks akademik karena melibatkan pengkajian yang mendalam dan refleksi filosofis terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam penjelasan di atas telah dibahas mengenai dua perkataan dalam memahami filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ke-6, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memainkan peran yang penting dalam konteks pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pernyataan di atas telah dikemukakan beberapa terminologi yang menggambarkan peran Pancasila dalam pengembangan ilmu, seperti Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common
common denominator values, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Melalui pendekatan ini, Pancasila menjadikan rujukan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Selanjutnya adalah bab ke-7, Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? A. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu kepada beberapa jenis pemahaman. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, dan juga setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Pertama, pluralitas nilai pengembangan dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita keadilan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.